Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait materi tentang manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan guna memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengumpul saya, Bapak Sutikman. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zahra Yunita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dengan nomor NPM 203402516006. Selanjutnya langsung ke materi saja ya. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau yang disingkat dengan TI dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT, merupakan teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menggabungkan antara komputasi dan komunikasi. Teknologi informasi memiliki kecepatan yang sangat tinggi untuk penyaluran baik data, suara, dan video. Sejarah teknologi informasi pada masa prasejarah dari tahun 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia pada saat itu masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Masa sejarah yaitu pada masa dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah ini, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf. Lalu masuk ke masa tahun 500 Masehi. Sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Serat papirus ditulis beragam informasi. Lalu pada masa modern sekitar 1400 Masehi hingga sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan seperti koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi dengan cepat. Teknologi informasi dalam perusahaan. Saat ini dalam upaya memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar organisasi tersebut dapat maju dan berkembang. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi pada suatu perusahaan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan kekuatan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dalam penerapannya, rencana strategis dari suatu teknologi informasi senantiasa disesuaikan dengan rencana dari perusahaan atau organisasi yang bersangkutan, supaya penerapan dari teknologi informasi tersebut dapat menghasilkan nilai yang baik bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Dalam penerapannya, teknologi informasi yang akan dilakukan di suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut. Aplikasi TI pada perusahaan atau organisasi yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Di antaranya yaitu network management, basis data, sistem operasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, aplikasi yang bersifat dasar merupakan aplikasi teknologi informasi yang akan dipakai dalam segala urusan dasar dari sumber daya perusahaan atau organisasi, misalnya sistem atau aplikasi akuntansi dan keuangan,
sistem penggajian, serta yang lain sebagainya yang berkaitan pada sumber daya perusahaan. Suatu aplikasi TI yang cocok dengan kebutuhan yang spesifik pada perusahaan atau organisasi, khususnya yang berhubungan pada proses penciptaan produk atau jasa yang akan ditawarkan, antara lain seperti aplikasi properti, aplikasi akuntansi, aplikasi forwarding, aplikasi pergudangan, dan lain sebagainya. Lembaga atau IT terkadang sering dipandang sebelah mata karena dianggap salah satu departemen yang hanya menghabiskan uang tanpa bisa menghasilkan uang. Hal seperti itulah yang seringkali menjadi problematika tersendiri bagi lembaga IT pada perusahaan atau organisasi. Kebutuhan efisiensi waktu serta biaya yang mengakibatkan tiap pelaku usaha merasa menggunakan penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerjanya. Nah, di dalam perusahaan itu biasanya terdapat sistem aplikasi. Nah, yang dipakai oleh suatu perusahaan itu biasanya ERP. ERP itu sendiri merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak dalam berbentuk software yang di dalamnya termasuk sistem manajemen di dalam perusahaan itu. Apa sih peran teknologi informasi pada perusahaan? Teknologi informasi, khususnya teknologi komunikasi, sebagai mediator antara atribut lingkungan dengan atribut struktur organisasi. Teknologi komunikasi memegang peranan langsung dan berpengaruh terhadap hubungan antara lingkungan yang dinamis dan kompleksitas struktural, hubungan antara kompleksitas lingkungan dengan kompleksitas struktural, dan hubungan antara kompleksitas lingkungan dengan interface. 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu 1. Memiliki fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping dan jauh dari sifat birokratis karena sejumlah aspek administratif yang ketat dan teratur telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunanya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, maka unit yang terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah frame infrastruktur. Yang kedua, fungsi pengawasan dan kontrol. Keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan tersebut. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut. Fungsi komunikasi secara prinsip termasuk ke dalam frame infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Seperti halnya pada fungsi operasional, unit teknologi informasi akan menempatkan dirinya sebagai penunjang aktivitas sehari-hari perusahaan. Lalu yang terakhir, yang kelima, fungsi interorganisasi. Sebuah peranan yang sangat cukup unik karena teknologi informasi ini dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi
atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Konsep kemitraan strategis atau partnership berbasis teknologi informasi seperti pada implementasi supply chain management atau enterprise resource planning membuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi unit teknologi informasinya. Bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang cenderung melakukan kegiatan pengalidayaan atau outsourcing sejumlah proses bisnis terkait dengan manajemen teknologi informasinya ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya. Adapun beberapa keuntungan dari penerapan teknologi informasi ini sendiri pada suatu perusahaan atau organisasi, diantaranya satu, waktu pekerjaan dapat lebih cepat setelah menerapkan teknologi informasi, karena dengan penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat rantai birokrasi, misalnya yang awalnya selesai dalam 1 minggu, namun dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat diselesaikan dengan hanya 1 hari. Apabila waktu tersebut kita konversikan ke dalam bentuk biaya, maka akan menghasilkan penghematan sekian rupiah. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka data yang diperlukan akan cepat diperoleh, sehingga tentu akan menjadikan perusahaan atau organisasi menjadi lebih kompetitif karena dampaknya akan besar. Apabila pengambilan keputusan agak lambat, misalnya dapat kehilangan banyak orderan. Lalu yang ketiga, penghematan biaya promosi dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, sebab promosi dapat dilakukan melalui online. Selain itu, para konsumen juga akan dapat melihat profil perusahaan atau organisasi dari mana saja hingga seluruh dunia. Selain di perusahaan, ternyata teknologi informasi juga sangat menguntungkan bagi UMKM. Karena apa? Satu, memperbaiki produktivitas dan kinerja. Lalu yang kedua, pengawasan operasi internal yang lebih besar. Lalu yang ketiga, kemungkinan cara-cara baru dalam pengelolaan. Yang keempat, kemungkinan bentuk organisasi yang baru. Yang kelima, nilai tambah terhadap paket produk atau layanan. Yang keenam, dapat membuka pasar yang lebih jauh. Di balik semua manfaat teknologi informasi bagi perusahaan, ternyata terdapat resiko apabila penerapan TI ini dilakukan di perusahaan. Resiko penerapan teknologi informasi di perusahaan, terdapat beberapa resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi. Misalnya, satu, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Lalu yang ketiga, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Maka kesimpulannya adalah dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi akan membantu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses pemasaran, bahkan manajemen. Selain itu, keuntungan lain yang diberikan adalah dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatkan margin pada perusahaannya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa lagi, dah.